Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kasus positif COVID-19 di Indonesia, dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana pandemi COVID-19 melumpuhkan industri pariwisata Indonesia. PHRI mencatat sedikitnya 1.500 hotel di Indonesia terpaksa tutup dan merumahkan pekerjanya. Jumlah kunjungan wisatawan pun menurun drastis sejak Maret 2020. Lantas bagaimana pelaku pariwisata Indonesia bertahan di tengah kondisi mati suri saat ini? Kami hadirkan ulasannya dalam laporan khas redaksi. Latihannya terasa memang. Kadang-kadang lagi memang urus apa hanya lagu. Waktu COVID-nya sih memang kamu sedih lah tadi. Hari ini sih lagi kota mati. Sejak pertengahan 2020, tempat wisata di Aceh menjadi sepi pengunjung karena masyarakat takut terinfeksi virus COVID-19. Hal ini membuat pelaku wisata merugi, bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Biasanya kamu produksi dalam seminggu pre euro dan 2 euro, nyo harus malah na yang pre total waktu bambang corona nah. Jadi harus produksi 3 minggu 2 go atau 3 ya. Jadi harus pre kue je habis. Masa hana habis kue hana kamu produksi antara BS kan. Kayaknya kalau ini daerah Ubud ini wah. Jadi penduduk ji kurang, ni hana jamnya tu penjualan kurang gitu. Kamu lo macam yang di mekat-mekatnya Bandung sama, yang mekatnya yang buka souvenir kan. Kita hana berjalan. Kadang-kadang orangnya kat situ ni ambil nak sewa lagi adiknya disewa kan. Hana ngan bayar sewa rasa dia. Terus terang memang kalau untuk Aceh itu peningkatannya luar biasa karena kami punya data dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebelum masa Covid itu trennya meningkat. Di akhir tahun 2019 itu kami tercatat sekitar 370.565 penumpang. Itu jauh meningkat di tahun sebelumnya di 2018 kita 210.000-an penumpang. Nah, jadi memang luar biasa peningkatannya. Tapi pada saat terjadi pandemi awal di bulan April memang langsung jatuh di angka sekitar 57.000. Belum dan sabah guru. Ya, gitu yang tu. Gua sakit long je ubat, mereka cik ubat kan tanya free kan BPJS kan. Aceh BPJS lah. Tapi yang tu, dia yang saya perlu belum lek kan. Yang mereka alhamdulillah kan. Nah lah nah rezeki dari Allah. Karena menang kata Rasulullah tu di mana banyak tapak manusia di sana punya rezeki.
Jadi dengan begini kita akan harus mengubah konsep. Karena staf saya itu kan harus hidup juga. Kita tidak bisa berpangku tangan wait and see. Jadi kemarin itu kita mengandalkan adalah karena daerah ini adalah daerah surfing atau windsurfing atau kayak surf. Jadi dengan konsep yang itu kita ubah dengan konsep yang terkini. Apa yang terkini? Karena hunting kita kan di seputaran lokal, maksudnya Nusantara lah. Jadi hari ini Nusantara itu kita melihat banyak Instagramer, banyak Facebooker, banyak Twitter, dan banyak yang hal-hal yang orang kan suka berfoto-foto dimanapun saya melihat, di makanan pun dia foto, di tempat yang bagus dia foto. Inilah yang membuat kami mengubah konsep dari konsep turis asing adalah ke konsep turis Nusantara. Mengenai perubahan apa yang dirasakan oleh hotel, sangat-sangat terasa perubahan. Jadi kita tidak seperti yang kehidupan sebelumnya. Dengan adanya new normal, kita diuji ya, bagaimana kita bisa melewati ini. Bagaimana dengan penerimaan hotel terhadap tamu-tamu ya. Kemudian juga bagaimana di dalam hotel sendiri perlakuan kita terhadap bagaimana cara membersihkan kamar, contohnya bagaimana kita menerima tamu di restoran ya. Jadi semua ini memang ada dampak ya. Dari semua perubahan ini kita sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan diberikannya izin ya. Kita merubah diri kita sendiri. Yang mungkin tadinya kita tidak terlalu ketat dengan masalah kebersihan, kita harus lebih ketat lagi dengan kebersihan. Yang tadinya kita tidak terlalu peduli dengan kesehatan, kita sekarang harus lebih peduli dengan kesehatan. Walaupun di tengah-tengah pandemi, kita juga coba melakukan launching kalender event. Nah, setelah launching itu ada beberapa kegiatan yang juga sudah kita lakukan, yaitu seperti Aceh Travel Mart. Setidaknya kita juga ingin membangkitkan semangat teman-teman pelaku pariwisata untuk memberikan daya tarik kunjungan wisatawan ke Provinsi Aceh. Momentum ini menjadi sebuah harapan serta kesempatan untuk bangkit kembali. Pelaku wisata dapat memulai dengan beragam inovasi baru, gaya baru untuk menghadapi era adaptasi kebiasaan baru. Sektor pariwisata dapat terus berjalan melalui program CHSE, yaitu berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Hal ini akan menjadi cahaya baru bagi sektor pariwisata Aceh dalam branding The Lights of Aceh kepada wisatawan di era adaptasi kebiasaan baru. Tahun baru, alhamdulillah dibuka pelabuhan memang jam memang terus rame. Kamu pun pegak kue biasa di siro kan siga biasa aku. Jadi kamu tambah dua kamu malam dua dari produksi di 1000 di 2000 ni waktu barunya. Alhamdulillah lelah produksi. Jaga jarak, cuci tangan, kan? Pakai masker, berdoa jangan lupa. Berdoa ya Allah hilangkan corona. Engkau yang punya penyakit, engkau yang buang ya Allah. Bagaimana kita cara memahami dan merespon terjadinya pandemi ini. Makanya yang saya bilang tadi, banyak cara, banyak jalan menuju Roma kalau kita mau. Tidak hanya berpangku tangan, hanya mengharap hope. Ya hani ya bani berterempeng tabahuni. Itu tidak mungkin. Kita dengan kerja keras, dengan kolaborasi pemerintah, pengusaha dan masyarakat itu harus sama-sama bergerak. Tentunya kami sangat optimis sektor pariwisata akan bangkit kembali walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita tidak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir. Tentunya hidup kita tidak boleh berakhir dengan sia-sia, saya pikir. Berbagai upaya harus kita lakukan. Yang kami harapkan teman-teman di sektor pariwisata, teman-teman pelaku pariwisata, mari kita menjalankan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata sehingga orang berkunjung itu nyaman.